Jadi teman-teman, ketemu lagi ya di segmen 5 hal dari pertandingan. Kali ini kita akan membahas pertandingan Arsenal melawan Manchester City. Ya, pertandingan kemarin ya, Arsenal akhirnya setelah berapa 12 kali kalah berturut-turut melawan Manchester City ya, di pertandingan EPL, di pertandingan Liga, akhirnya Arsenal bisa menang kemarin ya 1-0. Dan dari rekor ya, terakhir kali Arsenal bisa mencuri poin dari Manchester City itu sudah dari tahun 2017, dan terakhir kali Arsenal bisa menang dari Manchester City itu 2015, dan bisa menang dengan clean sheet itu bahkan dari 2012 gitu ya. Di mana yang di 2012 itu gol itu dilakukan oleh Mikel Arteta. Ya, jadi luar biasa sekali ini ya, kemenangan kemarin. Tapi ya, ada beberapa hal yang menurut saya memang layak untuk dibahas dari pertandingan ini. Ya, tidak berlama-lama. Yang pertama, saya mau ngomong dulu yang apa ya, yang paling jelas dulu ya. Kita ngomong yang menurut saya ini adalah gajah di dalam ruangan. Ini adalah perwasitannya yang menurut saya sangat kurang gitu ya. Ya nggak sangat kurang lah ya, tapi kurang gitu. Minus kalau dikasih nilai antara 1 sampai 10. Menurut saya perwasitan kemarin itu nilainya 4,5 gitu. Kenapa? Karena ketidakkonsistenan. Sekali lagi, ini penyakitnya wasit di EPL ini adalah tidak konsisten. Dan ini lebih parah lagi, ketidakkonsistenan ini dilakukan dalam satu pertandingan. Ya, pertama kita lihat adalah tackle Kovacic kepada pertama itu kepada Martin Odegaard ya. Itu tackle yang sangat telat. Sama sekali tidak menyentuh bola, jauh sekali dari bola, sudut tendangan yang tinggi dan mengarah ke mata kaki gitu ya. Ini makanya menurut saya itu harusnya kemarin itu tackle pertamanya Kovacic itu harusnya kartu merah ya. Dan wasit VAR sendiri memberikan memberikan peringatan kepada Michael Oliver ya sebagai wasit di lapangan. Bukan memberikan peringatan lah, lebih memberikan untuk coba dicek pengecekan kartu merah gitu ya. Pengecekan kartu merah. Jadi waktu pertama kali tackle terjadi, Michael Oliver memberikan kartu kuning. Wasit VAR dari ruangan VAR itu coba dicek untuk kemungkinan ini harusnya kartu merah gitu. Dan setelah dicek tetap diberikan kartu kuning. Dari saya itu harusnya kartu merah, tapi oke lah kartu kuning ya. Nggak, buat saya oke, masih bisa diterima nalar, dipahami, oke lah, nggak masalah. Tapi lalu terjadi sekali lagi tackle yang sama persis Kovacic ya, kali ini adalah ke Declan Rice, sama dari belakang telat, sudut tinggi ke mata kaki sekali lagi gitu ya. Dan kali ini tidak ada pengecekan VAR ya, langsung dia melakukan play on gitu ya, langsung wasit menyatakan lanjutkan. Kenapa tidak ada pengecekan VAR? Karena dari VAR melihat yang pertama itu adalah kartu kuning. Jadi menurut aturan kalau itu adalah kemungkinan kartu kuning kedua, VAR itu tidak berhak, bukan hanya tidak berhak, tidak boleh memberikan adalah untuk untuk peringatan untuk mengintervensi gitu ya. Jadi kalau itu adalah kemungkinan kartu kuning kedua, VAR itu tidak berhak, tidak boleh melakukan intervensi. Jadi dari situ menurut saya ini adalah harusnya itu kartu kuning kedua. Oke, kalau yang pertama kartu kuning, yang ke Martin Odegaard itu kartu kuning, berarti yang ke Declan Rice harusnya juga kartu kuning. Jadi sehingga harusnya Kovacic itu sudah diberikan kartu kuning kedua atau kartu merah jadinya gitu. Dan para pendukung City juga semua setuju bahwa kemarin apa yang dilakukan Kovacic itu seminimal-minimalnya harusnya adalah kartu kuning kedua. Jadi mereka sendiri dari pada saat live ya pertandingan terjadi,
watch along gitu ya, di semua watch along gitu, dari semua pendukung Manchester City, dari live di YouTube itu semua mereka khawatir bahwa Kovacic ini akan kena kartu merah. Kenapa? Karena itu jelas sekali seminimal-minimalnya itu adalah kartu kuning kedua. Jadi mereka semua juga sudah ketar-ketir, wah kartu merah nih, wah kartu merah nih. Dan setelah pertandingan juga review-review banyak dari bahkan pendukung Manchester City pun merasa beruntung bahwa Kovacic itu nggak di kartu merah gitu. Jadi ya memang ini adalah perwasitan yang menurut saya sangat kurang kemarin, dengan ketidakkonsistenan bahkan dalam satu pertandingan itu tidak konsisten gitu ya, hukuman yang diberikan. Nah, itu ya yang pertama. Jadi kita dari perwasitan. Nah, setelah kita perwasitan ini sudah selesai, kita ngomong sekarang tentang Arsenalnya sendiri. Ya, jadi ini yang kedua. Nah, bahwa ini adalah permainan catur ya. Menurut saya ini adalah permainan catur di atas lapangan. Mungkin bagi penonton awam ya, kemarin melihat pertandingan Arsenal itu tidak terlalu seru gitu ya. Kenapa? Karena ini adu strategi, benar-benar adu strategi untuk menguasai untuk menguasai di tengah lapangan. Jadi menguasai area tengah lapangan gitu ya. Dan di sini sama-sama berusaha untuk mencari dominasi di midfield gitu. Jadi makanya mungkin kalau untuk penonton awam tidak terlalu seru gitu ya, terutama di babak pertama karena Arsenal sendiri bermain sangat sabar. Jadi berkaca dari pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, bahwa Arsenal mainnya terbuka, bermain menyerang terbuka, itu selalu dimanfaatkan oleh Pep untuk ruangan-ruangan yang banyak terbuka dari Arsenal, sehingga bisa ditembus oleh pemain-pemain Manchester City gitu ya. Dan kemarin Arteta tidak mengulangi yang kemarin gitu, bahwa kali ini apa yang dilakukan bermain sabar gitu. Jadi bermain benar-benar sabar, menutup semua ruang, menutup semua ruang bola gitu, menuju ke depan, ke sepertiga lapangan depan City, jadi ke sepertiga lapangan belakangnya Arsenal gitu ya, mencegah bola itu hanya berhenti di midfield, di tengah lapangan. Dan itu menurut saya kemarin adalah yang luar biasa permainannya, walaupun mungkin banyak yang tidak melihat gitu ya, bahwa itu dari permainannya Nketiah, Martin Odegaard dan Jorginho, pemain-pemain yang dilihat ini ngapain sih kemarin gitu loh. Jadi banyak penonton awam itu yang merasa bahwa Nketiah itu nggak ada gunanya. Martin Odegaard itu berhasil dimatiin. Lalu Jorginho juga kerjanya ngapain? Padahal ini tiga pemain ini menurut saya, selain yang kita kelihatan ya, kayak Declan Rice melakukan save di mana di depan gawang ya. Declan Rice ada melakukan save di depan gawang. Lalu juga Saliba yang mengantongi Erling Haaland gitu ya. Jadi ini menurut saya banyak sekali pemain Arsenal yang tidak terlalu kelihatan oleh penonton awam. Ini strateginya yang mereka lakukan sebagai dominasi di midfield ini, supaya tidak terjadi tembus bola itu ke pemain depan Manchester City gitu. Ya. Lanjut dari tadi ya, ini bahwa strategi Arsenal yang bermain sabar gitu. Ini satu lagi adalah memang pertahanan Arsenal sangat solid tadi ya, yang saya sudah sebutkan. Pasangan dari Saliba dan Gabriel ini ya kemarin secara efektif berhasil mematikan Erling Haaland. Bukan hanya Erling Haaland ya, jadi untuk pemain-pemain depan Manchester City itu hampir sama sekali tidak bisa berkutik
Ini melawan Saliba dan Gabriel. Kalau kita lihat kemarin Manchester City itu hanya bisa mendapatkan 4 tembakan ke arah gawang, di mana hanya 1 yang on target. Jadi ini adalah yang paling sedikit ya dari semua pertandingan Manchester City di eranya Pep Guardiola. Ini adalah shots on goal yang paling sedikit. Kenapa? Karena tadi berhasil dimatikan di lapangan tengah. Gitu. Jadi di lapangan tengah itu tidak banyak yang bisa dilakukan untuk memberikan suplai bola kepada pemain penyerang depannya. Bahkan kita lihat XG dari Erling Haaland sendiri itu adalah 0, ya. Jadi XG-nya Erling Haaland kemarin itu adalah 0. Jadi XG ini artinya adalah apa? Kesempatan yang bisa dilakukan. Jadi expected goals, berapa gol yang bisa diharapkan gitu dari pemain seperti Erling Haaland itu adalah 0. Tidak bisa diharapkan menciptakan gol sama sekali Erling Haaland gitu ya. Jadi dari statistik juga mendukung bahwa Erling Haaland ini memang berhasil dimatikan gitu ya. Dan disinilah makanya saya bilang kontribusi dari pemain seperti Jorginho yang kemarin juga saya agak kaget kenapa yang diturunkan Jorginho, padahal Partey sudah sembuh gitu kan ya. Kenapa nggak langsung Partey? Kenapa Partey lalu diturunkannya adalah di babak kedua, dan itu pun setelah hampir di menit ke-70-an lah itu ya, di atas menit 70 gitu. Jadi ya itu memang adalah strategi dari Arsenal tadi ya, untuk membuat capek dulu para pemain Manchester City. Jadi ketika tujuannya pertama hanya mematikan Manchester City di lapangan tengah, Jorginho dan Nketiah ini memang tujuan utamanya sepertinya saya lihat adalah membuat capek pemain City aja. Dan ketika para pemain Manchester City ini udah capek, baru dimasukkan. Nah ini, saya mau ngomong yang keempat. Ya, ini adalah efek dari pergantian pemain yang menurut saya ini kemarin pergantian pemainnya adalah spot on gitu ya. Sangat tepat sasaran. Yang pertama ini adalah dengan masuknya Martinelli gitu ya. Jadi masuknya Martinelli di awal babak kedua. Itu dari konferensi pers ya, itu ternyata adalah karena Trossard itu cedera. Jadi Trossard bilang ke Arteta bahwa dia memang ada rasa di hamstringnya ada sesuatu yang nggak beres. Jadi oleh Arteta Trossard itu ditarik. Babak kedua itu langsung ya, ketika babak kedua dimulai yang masuk itu adalah Martinelli gitu. Dan dari masuknya Martinelli ini memang berubah ya, strateginya kelihatan sekali mulai berubah. Martinelli mulai menyerang, jadi mulai menusuk. Kenapa? Tadi yang saya bilang, strateginya Arteta ini membuat capek para pemain Manchester City dulu, dan sepertinya itu juga salah satu tugas dari Leandro Trossard gitu. Karena ketika masuk Martinelli, strateginya sudah berubah. Mulai kelihatan penyerangannya mulai hidup, dan di sini mulai kelihatan lebih seru pertandingannya ya. Kenapa? Karena bola dari Arsenal mulai masuk ke sepertiga lapangannya Manchester City. Jadi mulai serangan-serangan ini mulai hidup. Lalu di menit tadi ya saya bilang di 70-an itu masuknya Partey, Tomiyasu dan Kai Havertz ya. Ini menggantikan Zinchenko, tadi Jorginho dan Eddie Nketiah. Apa yang dilakukan ini memang mulai strateginya mulai menyerang gitu. Dan benar 3 pemain ini yang dimasukkan itu adalah yang berujung terciptanya gol Martinelli gitu ya. Karena gol Martinelli itu diawali dari Thomas Partey dari tengah lapangan, memberikan umpan kepada Tomiyasu ke Kai Havertz ke Martinelli. Baru itu tercipta gol pertama. Jadi memang
ini pergantian pemain yang sangat spot on ya, sangat tepat sasaran. Kemarin itu semua pemain yang menjadi pengganti itu yang berujung pada golnya Arsenal yang semata wayang di pertandingan kemarin. Jadi ya ini sesuatu yang menurut saya jarang kita lihat ya. Biasanya pergantian pemain Arsenal ini lebih hanya untuk menjaga kebugaran. Tapi kali ini memang strateginya dari awal ini membuat capek pemain Manchester City, membuat mereka frustasi, dan ketika mereka sudah capek, mereka sudah frustasi, baru masuk pemain-pemain yang menyerang dan mulai membuat membuat Manchester City lebih tertekan gitu. Jadi pressingnya baru mulai terasa di memang menit-menit akhir gitu. Dan di menit-menit akhir itu setelah 1-0 penguasaan bola Arsenal itu 66%. Jadi memang kita pressingnya justru di akhir-akhir ya, yang saya memang juga pada saat setelah terjadi gol ini kita harus konsentrasi. Kenapa? Karena jangan sampai kita kebobolan setelah kita berhasil menciptakan gol gitu. Ya, jadi itu untuk yang keempat. Nah, ini yang terakhir, kelima ya. Dari saya ini, kita sebagai pendukung Arsenal juga tidak boleh jumawa ya, tidak boleh merasa wah bakal menang IPL nih. Masih panjang, musim masih panjang ya. Masih ada 30 pertandingan lebih gitu kan. Ya nggak lebih sih, 30 pertandingan karena kemarin adalah match week ke-8 ya. Kita ada 38 pertandingan dalam IPL. Jadi masih ada 30 pertandingan, dan kemarin melawan Manchester City ini adalah City yang tidak ada Kevin De Bruyne, City yang tidak ada Rodri. Ya, dua pemain ini yang menurut saya sangat penting ya. Rodri ini yang mungkin seharusnya bisa mencegah Arsenal tadi dominasi, bukan hanya dominasi, mungkin bisa mematahkan pertahanan Arsenal ya untuk di lapangan tengah ini. Mungkin ini adalah Rodri. Kedua ini Kevin De Bruyne yang biasanya walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat aneh, itu selalu bisa bolanya itu nyampe ke Erling Haaland. Jadi ini memang tanpa dua pemain ini menurut saya kita tidak perlu terlalu jumawa kemenangan kemarin ya. Sekali lagi musim masih panjang, apapun masih bisa terjadi. Masih harus kita kawal lah. Oke, kemenangan kemarin, oke kita sudah menang, sudah nggak usah terlalu digembar-gemborkan. Bahwa kemarin sudah senang, ya oke sudah senang, sudah selesai. Besok kita akan melawan Chelsea. Jadi kita menurut saya lebih konsentrasi lagi gimana mendukung kemarin besok untuk Chelsea. Kita lihat untuk pertandingan melawan Chelsea nggak perlu terlalu bereuforia bahwa kita kalahkan Manchester City kita akan menjadi juara IPL gitu ya. Belum, masih 30 pertandingan, masih panjang. Musim masih sangat panjang, pemain-pemain cedera kita juga masih banyak ya. Saka belum beres cederanya, Trossard kemarin juga cedera, Saliba juga cedera jempol kaki ya kemarin. Siapa lagi? Ya masih Jurrien Timber juga belum beres gitu ya. Jadi ya kita PR-nya masih banyak, masih jauh musim gitu ya. Ya jadi ini sekian dari saya sih ya untuk review pertandingan kemarin. Untuk teman-teman juga yang seneng ya dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan mungkin kalau teman-teman ada momen-momen tertentu dalam pertandingan Arsenal melawan Manchester City kemarin, boleh yuk ditulis di kolom komentar pendapat teman-teman tentang pertandingan kemarin. Ya itu aja dari saya, sampai jumpa ya di video kita berikutnya.